Pak Tauhid, saya ulangi pertanyaan yang tadi sempat saya gantung sebelum jeda iklan. Ini kalau kemudian aliran uang investasi bodong ini masuk ke Kepulauan Karibia, lalu kemudian terlacak mengarah pada situs judi online di Rusia dan 3 negara lain, lalu ke sebuah toko arloji dan showroom mobil, kira-kira dari perilaku ini, apa sih yang sedang dilakukan oleh tersangka ini? Berusaha untuk menjadi money laundry ya, artinya mereka akan melakukan proses transaksi agar uang itu dalam proses keuangan menjadi uang yang halal dan sah. Istilahnya bahwa uang itu kalau misalnya orang tiba-tiba dapat uang besar pasti akan ditanya sumbernya dari mana. Mm-mm. Tetapi kalau misalnya saya dapat dari dari katakanlah judi online dan sebagainya, itu akan menjadi sah karena akan dikenai pajak dan sebagainya, termasuk misalnya ke toko dan sebagainya mereka anggap sebagai sebuah investasi. Nah yang ditanya adalah biasanya apa hasil dari investasinya. Nah itu yang kemudian dianggap sah oleh di beberapa negara gitu. Mm-mm. Meskipun mereka tidak akan tanya dari mana sumber aslinya. Yang penting ketika orang mendapatkan dana itu sudah dianggap sah dan bisa dipergunakan untuk transaksi keuangan lainnya. Baru dari Oke. situ bisa digunakan untuk konsumsi dan sebagainya. Tentu saja bagi pelaku modus seperti ini sudah sangat sering, terutama dari katakanlah negara-negara dunia ketiga yang katakanlah banyak uang ilegal masuk ke negara-negara yang katakanlah tax haven ataupun judi dan Mm-mm. sebagainya, sehingga masuk kembali ke negara dunia ketiga menjadi semacam uang yang halal atau dikatakan memang benar-benar sumber keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya ada upaya untuk pencucian uang begitu ya. Baik, Betul, Pak betul. Gatot, kalau melihat jumlah uang yang beredar, ini kan besar sekali. Kalau dari masyarakat itu kan kemarin aset yang disita 57 miliar rupiah. Tapi kemudian uang-uang yang terkumpul dari masyarakat korban binomo ini banyak sekali. Adakah kemungkinan ada orang-orang yang mungkin memodali orang-orang ini sehingga bisa beroperasi sekuat itu, sebesar itu, atau memang sudah cukup berhenti sampai di orang-orang yang sudah jadi tersangka ini saja? Baik Mbak, jadi dalam hal ini tentunya penyidik bekerja secara maksimal, kemudian secara profesional untuk mengungkap tuntas terkait dari platform binomo ini. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan kasus Saudara Ika. Oleh sebab itu, kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman dengan PPATK untuk bisanya mengungkap seluruh jaringan terkait dari binary auction binomo yang dilakukan oleh Saudara Ika ini, Pak. Oke, ini kalau Pak Gatot jawabannya agak diplomatis nih, makanya saya tanya kepada Pak Tauhid. Pak Tauhid percaya nggak akan selesai pada tersangka-tersangka ini, atau jangan-jangan ada orang yang jadi pemodal untuk afiliator-afiliator ini? Saya kira mungkin ya kalau tahap awal tentu saja tidak ini kan jenis investasi yang tersistemik, artinya butuh teknologi, butuh influencer dan juga butuh katakanlah untuk promosi ya. Tentu tidak mudah melakukan skenario bagaimana ini bisa dikenal masyarakat kalau tidak ada investor yang melakukan begitu. Itu saja memang tahap awal pasti besar lama-kelamaan karena dari afiliator sudah mendapatkan keuntungan, mereka bisa langsung melakukan ekspansi dengan Oke. keuntungan yang mereka lakukan. Saya kira di tahap awal pasti ada. Dan ini saya kira ya saya setuju untuk dilacak sampai sedalam-dalamnya agar menjadi Baik. pembelajaran untuk yang lain begitu. Baik, Pak Tauhid, begini, ini kan saat ini masyarakat itu mudah sekali tergiur dengan aksi flexing. Ini bahasa anak muda sekarang, flexing alias pamer begitu di media sosial. Ditambah lagi dengan literasi finansial masyarakat Indonesia yang masih cenderung rendah. Apa yang bisa Anda lihat dari kedua hal ini? Ya artinya ya ini kan fenomena bahwa masyarakat kita secara umum ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam waktu relatif cepat begitu. Dan apalagi pada saat kemarin ya, dan terutama galangan milenial, terutama yang melek teknologi membuat ini satu kesempatan begitu ya. Saya kira ini ada fenomena literasi digitalisasi, tetapi tidak sadar bahwa digitalisasi juga menjadi ada bencana di dalamnya yang tersembunyi, yang saya kira ini yang literasi ini yang saya kira perlu dikedepankan ke depan begitu. Nah, masyarakat ini yang tidak sadar bahwa banyak sekali jebakan-jebakan dalam literasi digital, terutama di bidang investasi, bukan hanya binomo, tapi jenis investasi lainnya, dan ini terpengaruh. Apalagi
medsos ya, medsos sangat pengaruh dengan gaya hidup, apakah kepemilikan terhadap aset, kemudian dan lain sebagainya yang membuat orang tergiur gitu, apalagi anak muda ingin cepat sukses dan sebagainya begitu. Nah, ini kan di tengah kondisi literasi finansial yang masih cukup rendah, urusan untuk menghindari investasi bodong ini kan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendirian. Harus ada kerjasama ini antara masyarakatnya sebagai investornya, kemudian pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Kira-kira kalau sudah terjadi seperti ini, apa langkah ke depan yang perlu disiapkan sebagai langkah antisipasi, Pak Tauhid? Ya, saya kira preventifnya adalah, saya kira betul bahwa ini perlu keterlibatan banyak pihak ya. Begitu investasi ilegal diumumkan oleh otoritas jasa keuangan, seharusnya sudah ada penyelidikan lebih lanjut begitu. Apakah memang mereka melakukan katakanlah buka web yang baru dan sebagainya sehingga bisa dicegah dari sejak dini hari, sejak awal begitu. Yang kedua, saya kira memang katakanlah di proses untuk sosialisasi dan edukasi terutama oleh OJK itu harus masif dilakukan dan juga menyebarkan informasi perkembangan terakhir, modus-modus, katakanlah termasuk daftar digital atau web yang menyebarkan secara langsung begitu, mana yang ilegal dan tidak, dan juga resmi begitu. Yang ketiga tentu saja selain edukasi, saya mendukung upaya dari kepolisian agar ini kan baru gunung es ya, bahwa biarkan masyarakat juga terbuka untuk melaporkan dan juga saya kira tindak lanjut dari laporan itu menjadi kunci untuk masalah ini cepat selesai begitu. Pak Gatot, ini tadi Anda ketika saya tanya adakah kemungkinan dalang yang lebih besar, Pak Gatot jawabannya agak diplomatis. Saya bisa memahami itu, tapi mumpung Pak Gatot ada di sini, saya juga mau tanya, apakah ada kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan akan ada tersangka-tersangka baru? Sekaligus saya mau konfirmasi, kemarin sempat beredar gosip di media sosial bahwa akan ada influencer lain yang ditarget katanya oleh Bareskrim atas dugaan pencucian uang. Itu betul nggak, Pak? Baik, Mbak. Jadi ada beberapa memang publik figur maupun masyarakat yang nantinya akan diberikan panggilan oleh penyidik terkait dengan dugaan aliran dana tersebut. Nah, kemudian dari Ditpedeksus Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan nomor hotline. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengaduan masyarakat untuk dapat didatakan. Nah, terkait kemungkinan minggu depan ada publik figur, kami nyatakan ada kemungkinan beberapa publik figur yang akan dipanggil lagi. Oke, pemanggilan jelas ada, kalau status tersangka nanti dulu setelah penyelidikan begitu ya? Baik. Ya tentunya nanti kan penyidik melakukan gelar perkara dulu, Mbak. Setiap hasil pengembangan penyidikan nanti ada gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Nanti untuk tahapan untuk menentukan kemungkinan ada tersangka atau tidak tergantung dari hasil gelar nanti yang dilakukan oleh penyidik. Baik. Ya, kami nantikan perkembangannya Pak Gatot. Terima kasih Pak Tauhid, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Bapak-bapak.